Seperti saya sampaikan tadi, memang 80% itu adalah takhasus Al-Quran dan selebihnya kitab untuk menunjang hafalannya juga, Al-Quran juga, ya. Dan di sini sistemnya reward dan punishment. Kalau dia berhasil naik juz dalam 1 bulan itu, maka dia tidak perlu membayar apapun, alias free, alias gratis. Kalau tidak berhasil, maka cukup membayar uang makan, dan uang makan itu pun sangat bersahabat gitu ya. 10.000 sehari, 3 kali makan ya. Setahun yang lalu kita gratis, Bapak Ibu sekalian, teman, karena semakin bertambahnya santri, maka sejak Idul Fitri tahun ini kita sistem gitu. Jadi mereka berpacu, dan yang wisuda 30 juz hari ini itu tidak pernah bayar 1 rupiah pun, karena dia capai target terus gitu ya. Yang kemarin Februari juga, jadi 4 orang itu tidak pernah bayar 1 rupiah pun, karena beliau itu berhasil mencapai target apa yang telah pondok tetapkan. Kehadiran pondok pesantren kita ini di Desa Tungkal 1 ini, alhamdulillah, insya Allah membawa kebaikan di depan sini. Dan sebenarnya perlu kami laporkan mungkin pada para tuan guru, Bapak Ibu sekalian, 4 atau 5 hari yang lalu Pak Bupati menyampaikan ingin launching Kampung Al-Quran hari ini. Tapi saya tidak tahu, sampai hari ini belum datang, dan tidak ada juga sepertinya perwakilan yang hadir. Tidak ada ya, wakil Bupati belum ada. Jadi karena memang di kawasan Tunggal 1 ini ada beberapa pondok pesantren. Ustadz Fakih juga dekat kita sini, belok lagi Husnul Fatimah, Ustadz Abdul Rahim Al-Hafidh, Ustadz Yusuf Al-Hafidh, dan di depan masjid ini nanti ada juga sudah dihibahkan untuk Al-Habib Umar Barakbah dari Jambi, ada majelis juga. Dan insya Allah kawasan sepanjang lintas Roro ini mudah-mudahan membawa kebaikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis sholawat. Saya langsung juga ke santri-santri. Kami hargai niat baik Bapak Ibu sekalian yang senang. Selanjutnya untuk menyematkan mohon kesediaan kepada Tuan Guru Muhammad Yanur untuk membesarkan sorban kepada santri yang sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Suatu kebanggaan hadirin ketika kita melihat buah hati kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Anta syamsun anta tentunya orang tua mana yang tidak akan bangga ketika melihat anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa menjadi penolongnya kelak di akhir. Selanjutnya untuk memasakkan juga kepada Muhammad Khairul Mursalin, kepada pengasuh kami persilahkan untuk memasakkan juga. Anta misbahus suduri sallallahu Kemudian Tuhan Guru Muhammad yang akan memasakkan surga kepada santri yang sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tidak hanya itu, para santri yang sudah hafal 30 juz Al-Quran akan juga mendapatkan bonus uang 1 juta rupiah dari donatur Al-Ustadz Haji Abdul Hadi Sulaiman. Guru Muhammad Yanur Kalwa dari Kalimantan Selatan. Kepada Al-Mukarramah Tuan Guru kami silakan dengan hormat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi SAW, yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama, terlebih khusus kepada ayahanda kita Kiai Haji Hasan Basri selaku tutuha tuan guru kita ada di Banua sini, dan tuan-tuan guru yang lain. Pun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian barataan, namun kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian. Yang ulun muliakan bil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syatibi dan seluruh dewan guru yang terhormat, para pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI maupun Polri. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berhadir ada di tempat ini untuk mengingat akan haul seorang wali agung, wali besar, Al-Imam Sultanul Awliya Qutbur Rabbani Al-Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kita berhadir di haulnya orang wali, tentunya insya Allah kita mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan di dalam azhar, perkataan para sahabat atau tabi'in, inda dzikris sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Di ketika dibacakan sejarah hidup orang-orang soleh, kisah hidup orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang banyak luar biasa kepada kita-kita yang berada di tempat pembacaan atau haul orang wali tersebut. Nah, ini yang kita harapkan, mudahan kita berataan banyak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat hari ini kita mengingat akan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang ulama besar kelahiran 470 Hijriah. Beliau di dalam silsilah nasabnya, yaitu dari ayah beliau terus bersambung sampai kepada Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bahasa kitanya Habib Sidin, asli keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan, dan itu tertulis di dalam kitab-kitab yang mengisahkan atau menceritakan kehidupan beliau. Nah, hadirin sekalian, orang yang dipilih oleh Allah jadi keturunan Nabi ada berataan.
Satu-satunya cita-cita yang mustahil bisa tercapai bagi kita adalah cita-cita hendak jadi Habib. Ini cita-cita nang kada mungkin. Amun hendak menghafal Quran 30 juz asa cangkal aja kawa. Amun hendak menghafal 20, 15 atau berapa aja hendak menghafal Quran asal bujur-bujur manjada wajada, bila bujur-bujur pasti kawa. Tapi lamun cita-cita hendak jadi Habib kada kawa. Mustahil biar. Ya, ada orang bebandir jurang napa ikam cita-cita aku hendak jadi Habib ya. Mustahil gitu mana kawa. Tak kawa. Amun hendak jadi tuan guru bisa. Amun jadi Habib, jadi Syarifah kada kawa. Karena orang jadi Habib, orang jadi Syarifah murni pilihan Allah dan itu didapat melewati silsilah keturunan, bukan didapat melewati pendidikan, tapi didapat melewati nasab. Kita nih anak siapa, anak siapa, anak siapa. Dan istimewanya para habaib itu nasab mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad itu dipelihara oleh Allah. Makanya catatannya itu lengkap ya. Catatan para habaib itu lengkap sampai ke Nabi Muhammad. Adapun kita, catatan kita nih paling genjang ganda tuh, batu hilang deh. Nah kayak ulun deh. Ngaran Muhammad Yanur bin Syarwani bin Suryansyah bin Abdul Manaf. Ke atas Abdul Manaf udah tahu lagi dah. Asal jangan keturunan Abu Jahal aja. Keturunan Abu Jahal jingker. Tapi kadang mungkin bang Abu Jahal tengah keluar bisi keturunan lah. Mustahil juga. Bang Abu Jahal di Arab Saudi berdiam. Asal mustahil bebini tengah keluar situ. Kita sampai datu ke atasnya anggah sanggah muyang muing kada tahu lagi dah. Tapi mereka-mereka para habaib dan syarifah catatannya terus bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau keturunan Sayyidina Hasan. Kalau kita di Indonesia, habaib-habaib yang banyak di Indonesia ini rata-rata turunan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ada tapi sedikit di Indonesia ini penyebarannya. Tapi kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain keturunannya menyebar ada di mana-mana. Ya dari Segab, Al-Idrus, Maulad Dawilah, Al-Habsyi, Al-Attas, Al-Haddad dan lain-lain sebagainya itu rata-rata keturunan Sayyidina Husain. Nah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tadi sidin turunan Sayyidina Hasan. Nah hadirin sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah bukan didapat dengan cara guring, bukan didapat dengan cara santai, tapi sidin bujur-bujur berusaha agar mendapatkan pangkat yang tinggi di hadapan Allah. Kita tuh ketika memperingati haulnya wali, membaca manaqib wali, yang kita pelajari itu bagaimana sejarah sidin mendapatkan kewalian tersebut. Itu yang paling penting. Masalah karamat sidin tuh belakangan. Yang paling penting kita cari, kita pelajari kayak apa sidin mendapatkan pangkat ini di hadapan Allah. Apa amalan sidin, apa ilmu sidin, itu udah kita cari. Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiq. Siapa nang maitihi bidayahnya seseorang, maka ia bisa mendapatkan makom seperti orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum jadi wali, sebelum diangkat jadi wali besar, terkenal namanya di seluruh dunia. Bahkan tidak hanya di dunia, di alam langit pun namanya dikenal. Apa amalan sidin, kayak apa ilmu sidin? Utamanya paling utama benar sidin menuntut ilmu. Kadada orang jadi wali itu bungol. Tidak. Orang jadi wali itu bertaan alim. Nah makanya syarat kita hendak jadi wali itu alim-alim dulu. Ini nah kakanakan kita ini udah tua, anak-anak kita barang nih.
Kakanakan kita yang masih anom-anom antar ke sekolahan pondok, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Pian berpisah hari ini dengan anak, pian menangis. Lebih baik pian menangis hari ini berpisah dengan anak karena inya mondok, daripada kaina pian menangis gara-gara melihat kelakuan anak nang kada sampuraka. Artilah sampuraka, ada sampuraka, ada waras. Anak menyenyarik kelakuan, membelek kelakuan. Nah itu naudzubillah min dzalik. Pian menangis karena melihat anak kelakuan kada baik. Lebih baik pian menangis melihat anak apisah lawan seorang inya masuk pondok. Ada apa-apa, kita satu mata. Paling sebulan paling genjang menangis itu, ada juga nangis hari-hari. Paling genjang sebulan kagandangan tarusuan anak, imbahnya kena nyaman masukkan anak kita ke pondok supaya inya jadi orang nang bailmu. Amun kita nang tuha-tuha di bak, sudah tuha, balaki sudah, babini sudah, baanak sudah, pondok juga lah. Masuk ke pondok juga kah? Akon lah kira-kira guru Zakaria narima nang becucu nek nang pondok. Kira-kira mun guru Zakaria menerima, pian nang kada sanggup. Disuruh bemasak saurang, gotong royong, milih sampah, berkhidmah di pondok. Kira-kira kita kada sanggup lagi nang tuha-tuha. Maka jalan alternatif nang tuha-tuha supaya berilmu, hadir di majelis taklim, hadiri majelis guru-guru kita. Di guru-guru kita membuka majelis, hadir. Jangan majelis ada dilalui wara. Nabi menyuruh dapat idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman sorga, mampir, singgah, ambil manfaat di dalamnya. Majelis ilmu, taman sorga, singgah kita di situ menuntut. Ja orang tuha bahari mahawasakan talinga supaya talinga tuh hawas. Enak banggang bu umuran talinga, artilah banggang. Talinga ada tapi tahu di ilmu, gara-gara kada bisa menuntut. Maka kita wajib sadar diri sebagai kaum muslimin. Ayo kita mengaji ilmu agama. Mumpung tuan-tuan guru kita masih banyak, mumpung guru-guru kita masih adaan. Karena lamun guru-guru kita matian sudah berataan ngaliham kemana hendak ambil ilmu. Menuntut ilmu itu pian memang penting, tapi yang lebih penting lagi kemana pian mengambil ilmu itu. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu merupakan bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut. Gurunya bujur kada, sesuai kada dengan jalur yang diarahkan oleh salafus saleh, sesuai kada dengan jalur yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nuntut ilmu kita, lihati guru-guru kita masih ada. Untung pian, namun matian lepeing tau lagi. Mun matian ya Pak, kemana lagi mengaji? Allah Ta'ala itu mencabut ilmu di alam ini bukan dengan cara langsung dicabut, kada. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu langsung dicabut dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang alim. Bila sudah orang alim matian kadadaan lagi, maka muncullah nang bungol-bungol, lalu nang bungol-bungol berfatwa. Fadallu wa adallu. Ketika ia berfatwa tanpa ada ilmu, nang berfatwa tadi sasat, nang dipatwa akan umpat sasat juga. Akhirnya sesat menyesatkan. Gara-garanya tuan guru dada lagi. Nah ini mumpung guru-guru kita masih adaan, doakan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, nyaman melajari kita berataan. Nah makanya tampulo, ayo mengaji ilmu, ayo mengaji ilmu agama. Kan maharagu bungol, ngerti lah bo, maharagu bungol.
nya ada kisah orang Bungol gue. Orang Bungol ini bawa udu 5 kali. Mbah Tontong basuh batis Mbak Amin pulang. Tontong basuh batis Mbak Amin. Tontong basuh batis Mbak Amin sampai 5. Jadi ditakoni kawan, kenapa jari kamu bawa udu sampai 5 kali? Jarnya muntakan tot sekali ada cadangan 4 lagi. Itu orang Bungol ngarannya bakantut tuh sekali aja betul udah. Ini apanya? 4 aja cadangan lagi kan 5 kali aja udu. Pakantut tuh sekali betul udah. Pakantut sekali betul gue, tapi pakantut 2 kali kada betul. Hah? Ini bujur guru aja. Bujur, pakantut sekali betul, pakantut 2 kali kada betul. Paham kada kah? Paham kada kah? Mahal bio dapat di guru tuh. Pakantut sekali betul, pakantut 2 kali kada betul. Bujur aja kah? Kenapa maka bujur? Pakantut sekali betul, pakantut 2 kali apa nang dibatalkan lagi? Sudah betul pada dulu. Jadi pakantut 2 kali kada betul. Itu bahasa Mahalabio, bahasanya guru tuh. Kampung guru tuh Halabio ngarannya Mahalabio. Sama orang unjun di mata tuan guru itu haram. Unjun di mata tuan guru haram. Bujur aja kah? Bujur kan guru? Unjun di mata tuan guru haram kada? Haram. Mata tuan guru diunjuni pijak mata guru. Sama baroko di mata tuan guru haram juga. Baroko di mata tuan guru latuk mata tuan guru dicucul pakai rokok. Itu Mahalabio lah, Mahalabio. Wah ini alhamdulillah biar kurang beranak kada keluar duit. Alhamdulillah. Jawa. Iyalah. Wayah ini orang beranak kada keluar duit. Bujur aja kok. Orang beranak tuh keluar anak kada keluar duit. Kalau keluar duit beranak kayak terus kita dosah lagi bedowian. Ulah anak terus. Ulah keluar duit itu mah labio ngarannya. Paham pian. Dan ada nang kada paham bah aja nyok kurian torne jar. Paduakan ya itu nasasat tadi itu jar. Orang mah lebih tahu lah ada nang pandir atau kada mah lebih aja. Nah makanya mengaji ilmu. Ada kisah narancak ulun kisahakan tak na judulnya Bungol Sarumahan. Ada tak? Urang deh hajar kawin. Siang bakawinan, malam pertama. Jadi ujar bininya betakon yang tahu lah pian niat mandi wajib. Ujarnya laki mulai bahari niat mandi wajib pakai itu Ada apa bacaannya? Ujar arwah julak. Bacaan mandi wajib itu imbah baca bismillah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ujarnya bini salah yang nang bujur niat mandi wajib tuh ulun arwah angah melajari bahari. Ujar arwah angah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Oh kada aja laki bujur ampun kok. Ada aja nyambini bujur ampun kok. Baka kancangan bangun bintuha di kalambo. Apa kakanak maka gigir betengah malaman. Nih maai ada sama niat mandi wajib. Ikam napa yang ujar arwah angah rabbil firli. Ikam napa toh ujar arwah julak atahiyatul. Nama nanam bujur mah salah jadi umah kedua aja. Ujar arwah kaimo niat mandi wajib tuh Allahumma hdina fi man hadait. Ketiga ada salah nih. 3 kaul yang berbeda. Akhirnya bangun paninian yang paling tuha. Paninian nih jook berjalan. Begamat mulai dipadu keluar. Apa namanya yang maka gigir.
nipang cucu pian nini ayat mandi wajib deden samanya ikam kenapa arwah abah malajari Allah mahdi nabi manahde ujar si iyang kenapa Rabiul Firli angahnya aja malajari jadi utong bang anu atahiyatul julaknya aja malajari nang mana nang bujur ini jangan cucok nang mana nang bujur salah jangan nenek ketiganya nang bujur buahanmu tahu mandian aja niatnya aku nanggung beretaan kan panitian sakti panitian bisa nanggung niat kurang tahu mandi aja jadi nenek aku nanggung beretaan niat buahanmu nanti judulnya bungol sarumahan. Maksud dari cerita itu apa? Jangan sampai itu terjadi kepada keluarga kita. Jangan sampai itu terjadi kepada masyarakat kita. Ayo masyarakat, basmi kebodohan dalam masalah agama, melewati pian, meletakkan, menyerahkan anak-anak pian ke pondok-pondok pesantren, dan kita nang tuha mengaji ilmu di majelis-majelis taklim. Orang hendak jadi wali maka wajib alim. Syekh Abdul Qadir Jailani nuntut ilmu juga sampai tulak ke Baghdad. Sidin mengambil ilmu banyak, Sidin berisi guru, lalu kemudian beliau jadi orang alim. Itu modal pertama beliau diangkat jadi wali. Nah, ma'asyiral muslimin, Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan keistimewaan oleh Allah banyak. Di antaranya banyak keistimewaan beliau yang tidak masuk akal. Di antaranya disebutkan bahwa beliau bisa menemui kepada orang yang tidak sezaman dengan beliau. Orang ini kada sejaman lawan Sidin ditamui Sidin. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani menemui kepada Syekh Saman Al-Madani. Itu ada disebutkan dalam kitab Tashwiqul Khillan. Dalam manaqibnya Syekh Saman ada terjadi pertemuan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Saman Al-Madani. Yang mana kita tahu berataan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wafat tahun 561 Hijriah. Sedangkan Syekh Saman baru lahir tahun 1132 Hijriah. 1132 Hijriah. Berapa tahun selisihnya, Pian? 500-an tahun lebih. Syekh Abdul Qadir sudah meninggal 5 abad yang lalu. Tapi kemudian beliau diberikan keistimewaan oleh Allah bisa menemui kepada Syekh Saman Al-Madani. Dan itu diceritakan dalam kitab ketika Syekh Saman lahir. Itu pertama kali Syekh Abdul Qadir Jailani menemui Syekh Saman. Pas Syekh Saman lahir, mamanya takajud karena melihat ada laki-laki di higa anak Sidin. Lalu batakon, siapa pian? Menanta. Siapa pian? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, ana Abdul Qadir Al-Jailani jitu li ziyarati ibniki hadza majma'il asrari wal ma'ani. Aku Abdul Qadir Jailani, aku datang ke sini mailangi anak ikam, mengunjungi anak ikam yang sudah membawa asrar yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika pertemuan itu wahan nakahu Syekh Abdul Qadir Jailani mentahnik wa adkhala sababatahu fi fihi wahan nakahu. Syekh Abdul Qadir Jailani memasukkan jari telunjuk beliau ke dalam mulutnya Syekh Saman, lalu mentahnik kepada Syekh Saman Al-Madani. Ini pertemuan yang luar biasa. Nang manamui sudah meninggal 500-an tahun yang lalu. Nang ditamui ini hanya lahir tahun 1132. Bayangkan biar, ini hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyata itu dilihat oleh mata. Dan Sidin menemui Syekh Saman, mentahnik, memberikan doa kepada Syekh Saman Al-Madani.
berkah dikunjungi wali besar, akhirnya Syekh Saman jadi wali besar juga. Satu pelajaran penting tuh Pak Ibu siapa naman tahnik anak kita ini mempengaruhi kayak apa kainainya ganalnya. Makanya jangan sembarangan minta tahnik ke anak tuh. Anaknya hanya lahir sunat dimasukkan sesuatu yang manis, kurma kah, madu kah, tapi yang membuat akan kemuntungnya orang-orang alim atau orang soleh supaya kealimannya, kesalehannya menjangkit ke anak kita tersebut. Ini beberapa aja naman tahnik sipa yang penting ada aja. Pas naman tahnik imah marupus buntut, artilah buntut, popon putih ngerti apa togel, imbah marumus togel, marumus togel, ayo ya tahnik akan anak ulun, marumus togel makan akan kurma, la ilaha illallah, campur liurnya si penjudi kepada liur anak kita. Pas ganal kena anak seorang mainan aja, judi aja gawian. Wah ini rame judi online rame bener lah di HP. Bahari orang bila main judi kepada kagah betapa nyamuk, bahari takutan laku datangi polisi. Wah ini kan lagi orang dah duduk santai tet kirim judi online. Wah ini pian jangan pinanang artinya tuh terlena bener lon HP lah bahaya pian. Ya hati. Sebujurnya internet itu kada salah. Internet itu ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Tergantung nang memingkuti, nang memegangnya siapa. Nang memegangnya orang baik, maka HP-nya jadi jalur kebaikan. Yang memegangnya orang ahli maksiat, maka HP-nya jadi jalur kemaksiatan. Tergantung nama mengikuti, maka bisa-bisa kita haja lagi. Nah ini contoh pertemuan Syekh Saman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di sini kita melihat hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menemui orang nang kada sejaman lawan si Sidin. 500-an tahun sudah meninggal kawak menunti. Pun kita sudah mati ya lagi ya lah. Adalah di Kuala Tungkal ninang bangun. Mbah mate adalah lah karena kita nih bila mati ya lagi lawan mun kelas-kelas kita ini kita nak awam nih kita nak orang Jabar nih ampun nih mbah mati bangun kurang anak kedewan di parah wah jurang nih hantu wara si bungol kena bangun mbah mati bangun apalagi pas parahatan nyumbah yang kan bangun bah imam bisa melacong berdahulu penrahatan mamandi bangun nyaman ya lah bangun di jarahatan mandi suruh mandi seorang tiwas bangun rahatan memandi timul guru jemarawa misalnya mandi seorang tuh kan bilang ada mandi catok pakai calong tiwas bangun rahatan memandi mandi wadah kita imbah mati lalu bangun lagi takutanan orang. Tapi ini kelasnya lain, ini kelas wali, kelasnya wali. Percaya pian cerita seperti ini? Ya. Percaya apa kada? Ya. Alhamdulillah kita percaya. Jangan sampai kita tak umpat-umpat keyakinan mereka yang mengatakan ini cerita khurafat, ini cerita ngaur. Mana ada manusia kayak itu? Inya benar ya kada sampai mikirakan. Ada manusia pilihan Allah yang memang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi kelas Nabi kita Muhammad SAW itu jangan ditanya lagi. Bahkan ada ayat Quran menyebut inna arsalnaka syahida, syahida bimakna hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad itu hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Di mana waktu, di mana tempat Nabi Muhammad selalu ada. Karena kita meyakini Nabi Muhammad hidup. Nabi Muhammad yakin gak ada Nabi hidup? Yakin gak ada? Yakin gak ada? Yakin gak ada? Yakin gak ada? Gimana yakinnya? Nabi Muhammad hidup? Yakin gak ada Nabi Muhammad hidup? Dalilnya mana? Yakin gak ada? Nabi pernah bersabda ma min ahadin yusallimu alayya
illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang yang mengucap salam kepada aku melainkan Allah kembalikan rohku untuk aku menjawab salaminya. Kita lihat di kota Madinah, di pintu Babus Salam itu orang antri ziarah ke makam Nabi Muhammad. Sampai di makam Nabi mereka mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kada pernah tamandak, terus ada yang mengucap salam. Tamandak ketika hendak sholat, tapi kita yakin di tempat lain masih ada orang yang membaca salam kepada Nabi. Maka bisa dipastikan dalam 24 jam Nabi Muhammad diucapi salam oleh orang-orang yang ada di alam ini. Maka berarti 24 jam itu roh Nabi standby ada di badan beliau. Maka berarti Nabi kita yakin? 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 Yakin gak kada kah? Malang-alang bener jawab. Yakin Nabi Muhammad hidup. Zaman Imam Ahmad Ar-Rifai pernah terjadi. Imam Ahmad Ar-Rifai ini turunan Sayyidina Husain, punya tarekat namanya Rifaiyah, tarekat Rifaiyah. Imam Ahmad Ar-Rifai lahirnya di Batoeh, Baghdad, di daerah Irak. Lalu beliau tolak haji, selesai berhaji sidin ke Madinah. Sampai di hadapan makom Nabi kita Muhammad, beliau membaca syair. Beliau membaca 2 bait syair. Syairnya berbunyi kayak ini. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Paham pian artinya? Paham kada? Nyata ada kada? Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari negeri yang sangat jauh roh ulun kirim ke negeri ini. Tuqabbilul arda anni wahya naibati, untuk mencium tanah yang mulia ini sebagai ganti diri belum sampai ke tempat ini. Yang hari kata beliau, rohku aku kirim ke Madinah, walaupun jasadku ada di Irak, tapi rohku kirim ke Madinah. Wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasul, badan ulun, awak ulun, jasad ulun ada di hadapan makom pian. Satu yang hamba minta kepada Tuhan, famdud yaminaka, ulurkan tangan kanan pian, kai tahdha biha syafati, supaya bibir ulun kawa mencium tangan pian. Imam Ahmad Ar-Rifai memohon kepada Rasulullah untuk mengeluarkan tangannya dari dalam kubur. Disaksikan ribuan mata waktu ziarah itu. Selesai beliau baca 2 bait syair tadi, kubur Nabi kita Muhammad belah 2. Pas belah, keluarlah tangan Nabi Muhammad, dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Disaksikan ribuan mata. Orang keluar tangan dari dalam kubur, hidup apa mati? Keluar tangan dari dalam kubur, hidup apa mati? Hidup apa mati? Yakin? Percaya? Percaya kada lawan kisah nih? Percaya kada? Alhamdulillah biar percaya. Ya ada yang kada percaya, masa aja manusia kayak itu. Kita percaya kada? Percaya, karena yang kita sampaikan ini ceritanya bersanad dan bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Ada kitabnya, ada orang mengaradau, misalkan gini, udah aja gurian orang mengaradau, warna dede kayak itu, udah ada, kenapa ambilkan kitabnya tuh di Banjar? Cari aja dalam kitab Manaqib Imam Ahmad Ar-Rifai, ada toh kisah tadi. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Batamon Syekh Saman, cari aja dalam kitab Manaqibnya, ada toh. Nah, mun kita menyalahkan berarti kita kekurangan
ilmu man qalla ilmuhu katsura iraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak menyalahkan orang. Nah, bila sedikit ilmu pasti nyalahkan orang. Mau orang banyak ilmu, dia mau nyalahkan orang. Oh, itu kitab ano ambilannya itu orang banyak ilmu. Mun sedikit lalu nyalahkan terus. Nah, jadi kita yakin cerita-cerita seperti ini. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita kembalikan ke atas tadi, beliau memiliki keistimewaan bisa menemui orang yang tidak sejaman dengan beliau. Alhamdulillah kita percaya, dan alhamdulillah pian di Kuala Tungkal sini masya Allah pian dibimbing oleh guru-guru pian, datu-datu na terdahulu membimbing pian untuk memiliki satu amalan yang diistiqomahkan, yakni apabila datang Rabiul Akhir, di mana bulan wafatnya Syekh Abdul Qadir, pian-pian memperingati haulnya beliau. Alhamdulillah, ini merupakan satu jalan agar kita bisa mendapatkan madat mereka, bisa mendapatkan syafaat mereka, dan mudah-mudahan khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengenal kepada kita berataan. Berkat kita memperingati haul sidin, sidin mengenal lawan kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ulun tutup tausiah pada hari ini, sebelum ulun tutup, ada tadi satu permintaan dari pimpinan pondok, tapi sebelum itu ada juga pengumuman sedikit. Yang ingin memiliki foto resmi cetakan majelis ulun, itu fotonya ada bertulisan MT Sabilul Anwar, ada itu di depan pondok, itu ditunggui fotonya bertulisan MT Sabilul Anwar kada bala minating. Foto itu kami bawa, yang duitnya digunakan untuk operasional majelis kami. Dipian membeli sambil beramal, itu ada di depan sana. Sebelum ulun tutup, ada beberapa ini yang akan kita lelang sebentar. Siapa yang ingin memilikinya untuk duitnya digunakan ke apa namanya nih, mushola ke masjid PPA Asy-Syatibi. Ada beberapa rida atau selendang. Habib Omar bin Hafiz mengatakan senjata kaum muslimin di akhir zaman itu diantaranya ada dua. Satu siwak, yang kedua rida. Ini senjata kaum muslimin. Rida itu artinya selendang. Ya, selendang, banyak selendang, masya Allah. Jadi ada berapa biji, berapa lembar? Ada berapa lembar? Berapa? 25 lembar. Ada 25 lembar. Tapi mungkin tidak kita lelang satu-satu. Kalau harganya patut, tinggal acung jempol aja siapa yang hendak beramal gitu. Tapi untuk yang pertama ulun lelang dulu supaya sisanya kayaknya harga yang standar aja. Nyaman karena di patok ya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Lelang yang pertama, hendak harga berapa? Berapa? 500. Berapa? 1 juta. 1 juta rupiah. 1 juta. Langsung ya. Iya. Ada yang menghargai 1 juta, dipersilahkan langsung naik ke sini. Silakan Bang Tanto, Bang Kartanto Karwas. Nah, kalau mau nyuci mobil ke tempat beliau, atau mau nyatar band beliau. Ini orang band tapi soleh, rambutnya panjang. Ya. Kita pakaikan langsung. Pakaikan langsung. Tolong dipoto Bang Eza. Oh, ada depan. Siap, makasih banyak, mudahan kabul hajat pian.
Amin. Siapa mau 500.000? Bang Esai, silakan. 500.000? 500. Ya, Ustaz Haji Ismail Mahdali. Diantarkan atau sini mampu? Nah, majulah, cuman berkudak Ustaz. Nah, Ustazlah. Terserah warnanya yang mana guru? Yang mana pian suka aja guru. Ustaz yang panjang belum ada. Nah, yang hirang tuh. Ini ada tangan Ustaz Yanur. Ini kah? Ini kah guru? Terserah pian. Udah di teknik tadi.